Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Hari ini kita akan ngomong tentang SDM. Apa itu? Kita akan ngomong tentang analisa pekerjaan dan perencanaan SDM. Oke. Nah, oleh karena itu kita mulai aja ya. Saya akan share screen dulu sebentar. Share. Oke. Nah, moga-moga kelihatan ya. Oke. Baik. Pada kesempatan kedua ini kita akan bicara tentang ya sebelum kita merekrut macam-macam, kita mesti tahu dulu nih. Intinya cuma sederhana. Kita butuhnya apa, terus kita nanti nyarinya yang kayak gimana. Kurang lebihnya seperti itu. Pengembangannya banyak sekali. Mari kita lihat satu-satu ya. Ini kita pertama, kenapa kita mesti melakukan analisis pekerjaan? Gimana metodenya? Bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Terus kemudian bagaimana melakukan perencanaan SDM untuk itu. Oke. Nah, mari kita lihat dulu. Kita bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan atau job. Itu kurang lebih adalah ini satu posisi yang serupa, elemen pekerjaan yang bersama, tugas-tugas tanggung jawab yang dikerjakan sama dalam deskripsi yang sama. Itu adalah pekerjaan atau job. Ya. Umpamanya pekerjaan jobnya di SDM. Nah, itu SDM itu tadi adalah urusannya adalah elemen-elemen pekerjaannya mencakup SDM. Tugas tanggung jawabnya mencakup daerah-daerah yang sekeliling dengan SDM. Oke. Nah, sekarang apa bedanya antara pekerjaan job atau position dengan jabatan occupations. Ya, occupations itu apa ya? Occupations itu profesi. Positions itu jabatan. Position itu adalah kombinasi kewajiban-kewajiban dibutuhkan oleh seorang dalam mengerjakan satu pekerjaan. Biasanya adalah nama jabatan. Contoh sales manager. Kalau occupations atau bidang profesinya adalah kategori pekerjaannya. Dia dibayar untuk mengerjakan apa? Ya, upamanya sales manager itu adalah posisionsnya, tapi occupationsnya ya itu adalah dia mengelola penjualan produk yang sifatnya langsung dalam skala nasional. Makanya posisionsnya adalah sales manager. Profesi dia, occupations dia adalah jualan produk secara langsung, skalanya nasional. Ya, moga-moga bisa menjelaskan. Karena nanti bisa jadi saya akan minta contoh. Apa sih bedanya antara job positions dengan job occupations? Kasih contoh. Wah, terus pinter-pinter tuh nyari contohnya ya. Berikutnya, nah kalau di dalam pekerjaan, mari kita lihat beberapa istilah yang perlu kita ketahui bersama. Ada yang namanya analisa pekerjaan, job analysis. Ini adalah satu proses gimana secara sistematis menggunakan metode, menggunakan cara yang sudah dipelajari sebelumnya untuk menghimpun informasi ya, tentang apa? Tugas, kewajiban, tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Kita perlu melakukan job analysis. Ya. Terus, kenapa kita butuh job analysis? Karena kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu itu dikerjakan, tapi yang nyuruh itu sebenarnya bingung. Dia ini sebenarnya tugas tanggung jawabnya apa sih? Masih remeng-remeng. Nah, untuk kita tahu, kita butuh orang seperti apa, mau mengerjakan apa. Nah, ini kita definisikan dulu, kita cari dulu. Oh, kalau kita mau merekrut orang, dia itu tugas, kewajiban, tanggung jawabnya apa? Spesifik. Nah, itu yang kita sebut analisa pekerjaan atau job analysis. Nah, di dalam job analysis, tugas, kewajiban, tanggung jawabnya, kita kasih penjelasannya gimana. Job description ya. Secara faktual,
Itu kita tulis kewajibannya itu apa saja, tanggung jawabnya apa saja, dia membawahi siapa, dia bertanggung jawab kepada siapa, di dalam struktur organisasi ada di mana, itu dijelaskan oleh job descriptions. Udah? Sekarang kita masuk ke job specifications. Spesifikasinya atau kriteria orang yang bisa di jabatan tersebut itu juga perlu disyaratkan. Kenapa? Apakah kriteria bisa macam-macam ya. Satu kriteria teknis, ya, umpamanya dia pandai mengoperasikan forklift, nah, kriteria teknis, pandai. Yang kedua kriteria wawasan, pengalaman, ya, umpamanya dia pandai untuk menghadapi menghadapi keluhan konsumen. Nah, sabar, tunggu. Oh iya iya iya, kami mohon maaf. Kira-kira apa yang bisa kami bantu? Itu butuh pengalaman, wawasan untuk ngadepin seperti itu. Ya, keterampilan kalian ya. Kemudian wawasan. Ya. Yang ketiga ada pengetahuan. Ya. Pengetahuan ini penting. Kenapa? Kalau dia tahu cara-cara untuk melakukan pembukuan, pelaporan keuangan, pajak, nah itu pengetahuan. Seringkali itu digabung jadi satu. Ya keahlian, ya pengetahuan, ya keterampilannya, wawasannya. Okay? Setelah kita dapat kualifikasinya, maka kita juga harus mulai melihat nanti kalau kita bisa merekrut orang yang kita mau lolos dari seleksi, terus gimana caranya kita menentukan orang ini kerjanya baik atau enggak. Maka kita harus bikin itu nanti dinilainya kayak gimana. Evaluasi atas pekerjaan tersebut kayak gimana. Ya. Apakah dia itu nilainya bagus, kontribusinya, sumbangsihnya tinggi atau enggak, itu harus ada ukurannya. Sehingga dari situ, kalau ukuran-ukuran tersebut bisa dimasukkan, didekati dengan ukuran-ukuran yang kuantitatif, terukur ya, bukan kualitatif, ya, jadi yang kuantitatif, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan, oh jadi sebenarnya pekerjaan ini memberi kontribusi ke perusahaan sekian persen, sehingga dia bisa dikasih kompensasinya gimana. Oke, ingat ya, kompensasi itu apa? Kompensasi itu adalah remunerasi, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh karyawan secara total, baik bentuknya fisik maupun non fisik, baik bentuknya duit ataupun tidak berbentuk duit. Oke? Nah, itu adalah istilah-istilah pekerjaan. Mari kita lihat berikutnya. Nah, analisa pekerjaan, seperti tadi bilangnya, ini sistematis. Kita ngimpun informasi, kita cari dia. Apa sih sebenarnya tugasnya? Apa sebenarnya kewajibannya? Bagaimana dia harus bertanggung jawab ya? Tanggung jawab atas satu pekerjaan, bertanggung jawab kepada siapa, dan dia menerima tanggung jawab atau mengendalikan siapa saja. Bagian dari analisa pekerjaan. Nah, analisa pekerjaan, cepetan. Analisa pekerjaan ini nomor satu adalah apa? Kita mesti tahu di dalam organisasi perusahaan ini sebenarnya pekerjaannya ada apa aja sih. Nah, ini yang kadang-kadang suka lupa, dan ini harus diisi oleh analisa pekerjaan. Kita mesti tahu informasi pekerjaan apa aja yang ada di organisasi. Kemudian kita akan melihat organisasinya didesain gitu. Kita analisa elemennya, baru kita susun posisi orang-orangnya. Kenapa? Karena nanti struktur organisasi sama bidang layannya akan menyebabkan bentuk organisasi yang berbeda. Contoh, kalau Anda organisasinya sekarang startup yang banyak menggunakan IT, jangan-jangan orang di kantor pusat Anda itu cuma 4-5 orang.
Terus yang lainnya kerja di rumah. Umpamanya apa? Para coder, programmer, system analyst, network engineer. Itu ada di rumah masing-masing. Atau di subkon kemana-mana. Sehingga dia cuman kecil. Tapi kalau ini adalah pekerjaan yang sifatnya masif, ya orangnya harus banyak. Contoh, tentara, ya orangnya harus banyak, harus perang kok nanti. Ya, maka hierarkinya nanti jadi semakin panjang. Oke, saya cuma ngingetin ada satu perusahaan yang sangat efisien, namanya Petral. Petral itu dulu jual beli minyak. Jual beli minyak itu pegawainya cuma tiga. Tapi satu hari itu dia jualan 1.000 barel minyak. Oke, satu barel harganya berapa? Waktu itu sekitar 50-60 US dollar. Udah hitung sendiri. Saya kesulitan hitung, nolnya kebanyakan. Oke? Oke, setelah kita dapat organisasi mau gimana, elemennya apa aja, kita susun orang-orangnya, maka kita melakukan redesign. Mana sih ya yang sudah ada yang bisa kita tingkatkan? Apa umpamanya metode kerjanya, mengurangi error yang timbul, hal-hal yang nggak perlu, redundant istilah kita. Bagaimana membuat lebih efisien, bisa membuat efektif. Oke? Nanti saya akan tanya, apa bedanya efisien sama efektif. Oke? Contoh yang paling gampang adalah, habis itu Anda kembangkan sendiri ya. Ada nyamuk di rumah Anda. Untuk menghilangkan nyamuk, Anda bom rumah itu. Bung. Efektif, tapi tidak efisien. Cari sendiri bedanya apa. Nanti saya tanya ya. Bisa jadi itu juga bagian yang saya tanyain di tugas ataupun bisa jadi di UTS kalau lagi iseng kumat. Oke, manfaat berikutnya. Setelah kita melakukan penelaahan, kita lihat apakah ada yang overlap atau tumpang tindih dengan pekerjaan yang lain, dibuat lebih efisien, maka kita bikin juga perencanaan pekerja. Perencanaan kerja gimana? Kita bisa lihat karirnya gimana, kenapa suksesi. Kita bisa ngitung juga apa sejelek-jeleknya ada orang itu yang mau enggak mau dia nanti harus pensiun, atau Anda juga harus ngelihat kita mau ekspansi. Jadi kita nanti butuh manajer banyak karena dari sini kita pindahkan kemana. Kita butuh manajer baru di sana, 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 sana. Nah itu adalah bagian dari bagaimana nanti kita melakukan suksesinya. Untuk itu kita perlu melakukan apa latihan yang dibutuhkan. Apa metode-metode yang dibutuhkan untuk mengembangkan karyawan itu tadi, mengembangkan sumber daya insan ini tadi. Maka kita juga bisa pilihkan, rancangkan jalur karirnya. Ya. Jangan sampai dia masuk itu sebagai office boy, pensiunnya office boy juga. Wah itu nggak benar. Ya, dia harus bisa. Kenapa? Salah satu, saya dulu pernah bekerja di satu tempat, itu ada salah satu office boy, dia mulai office boy loh. Ya. Dia mulai office boy, begitu saya meninggalkan tempat tersebut, dia sudah jadi direktur dari anak perusahaan. Top. Pendidikannya STM waktu itu, belum SMK, STM. Ya. Dari office boy, dia naik daun gara-gara dia ngelihat ada orang servis AC, dia liatin. Kita tanya, emang ngapain lu lihat? Siapa tahu saya bisa. Kamu mau nyoba? Nyoba, iya boleh coba. Coba bisa. Habis itu apa-apa dikerjain. Diteruskan sampai dia ikut sekolah kepribadian Dale Carnegie. Wah, top lah. Udah jadi GM, terakhir saya meninggalkan kelompok usaha tersebut, direksi udah dia. Itu menunjukkan perencanaan. Kemudian balik lagi ke depan. Nanti seleksinya gimana? Apa yang akan kita tes? Ya. Sudah, di tengah lagi kita melakukan evaluasinya gimana.
Bagaimana kita sebut dia benar, dia salah, dia baik, dia buruk, ya. Harus ada pembandingnya, harus ada ukurannya. Oke? Baik, berikutnya. Nah, aspek-aspeknya apa dari analisa pekerjaan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah output dari pekerjaan tersebut. Bahasa Indonesia keluaran dari pekerjaan. Outputnya itu adalah kita nanti akan bagaimana kita melakukan penyusunan staff. Staffnya itu nanti terdiri dari gimana susunannya, mulai dari yang paling atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Terus kemudian standar-standar sama tujuan kerja dari masing-masing staff tersebut. Terus bagaimana evaluasi dan penilaian pekerjaan dari setiap titik tersebut. Ya. Kita juga nanti akan punya aktivitas apa yang dilakukan. Artinya ini adalah hal-hal yang diminta untuk dilakukan dan yang akan dinilai. Maka kita lihat adalah gimana rancangan kerjanya, struktur organisasinya bagaimana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, persyaratan kerjanya seperti apa, jalur karir seperti kita bilang, training and development, ya. Terus kemudian bagaimana adanya suksesi pergantian manajemen sama perencanaan tinjauan kerja. Tinjauan kerja itu adalah work review. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia bingung saya, tapi bahasa Indonesia adalah tinjauan kerja, work review. Kemudian kita juga melihat kompetensi. Kompetensi ini adalah apa yang membuat dia itu spesifik, membuat dia itu benar-benar disebut layak untuk mengerjakan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, umpamanya kompetensi itu kalau zaman dulu kompetensi itu kalau umpamanya si Amir gitu ya, Amir bagus gitu ya, Amir nggak bisa bilang, saya ini pinter ngelas ini. Wah, orang bilang, oh iya, gimana? Nah, maka orang harus ngetes. Tapi ngetesnya kan cuman kadang-kadang untuk ngelas besi biasa dia bisa. Tapi begitu aluminium nggak bisa dia. Kesempatan untuk ngetesnya itu sulit. Terus kemudian apa yang dilakukan? Mereka mulai tanya, yang gini-gini Mir, kalau kamu klaim dirimu sendiri itu bisa, itu banyak. Ada nggak orang yang bisa ngasih rekomendasi bahwa kamu bisa? Oh ada. Terus dia cari. Ternyata yang dicari itu siapa? Pamannya. Pamannya karena enak. Iya Amir itu top. Kemudian akhirnya orang bilang, kalau begitu untuk menentukan apakah seorang itu disebut kompeten atau enggak, kita harus cari badan yang sifatnya independen. Maka keluarlah lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang memberikan sertifikat kompetensi atas suatu bidang pekerjaan. Gimana? Ya ada tesnya, ya ada menunjukkan bukti dan sebagainya. Ya. Kalau di Indonesia itu semua di bawah Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). Ya, dia memberi izin kepada lembaga sertifikasi profesi. Ya. Jadi kalau Anda mau sertifikasi profesi, Anda mesti kursus dulu atau Anda nggak pakai kursus langsung ujian di LSP. Nanti kalau lulus, Anda dapat sertifikatnya, itu akan di endorse. Di endorse itu apa ya? Diakui oleh BNSP. Ini Badan Nasional. Kalau yang benar itu nanti piagamnya, sertifikat kompetensinya itu ada logo Garuda Pancasila. Dokumen negara artinya. Ya. Jadi untuk nama saya itu, saya punya beberapa sertifikasi. Ya, sekali sertifikasi tapi saya jarang mau perbarui karena biasanya per 2-3 tahun perbaruan. Cuma kalau saya bilang nggak menarik ini, ya udah saya biarin aja mati, cari sertifikasi baru. Kurang lebih gitu. Terus kemudian aspek penilaian, aspek analisis pekerjaan adalah kita bisa melihat remunerasi strukturnya seperti apa. Gimana gajinya? Gimana kompensasinya? Gimana hak-hak yang kita tawarkan kepada dia? Umpamanya cuti, ya,
terus kemudian hak sekolah. Ada banyak, itu masuk nanti. Nanti kita akan sampai ke kapan kita ngomong remunerasi. Lebih dalam di sesi yang akan datang tersebut. Bagaimana melakukan analisa pekerjaan? Metodenya sederhana, sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama observasi. Observasi itu dilihatin aja, secara terstruktur dilihatin. Apa? Kita mau ngelihat secara fungsional pekerjaan C itu apa aja sih? Nah itu kita catat harian, per jam, nggak perlu. Ya. Untuk memperkuatnya, kadang-kadang ada hal yang nggak bisa dijelaskan, kita melakukan wawancara. Ya. Nah, cuman wawancara itu repotnya, pertanyaannya itu seringkali itu pertanyaan terbuka, open ended. Ya. Bagaimana sih cara mengerjakan catatan ini? Oh, jawabannya banyak. Ya. Maka untuk memudahkan, terutama untuk membandingkan dengan yang lain, kita menggunakan kuesioner. Ya, kuesioner itu bisa lebih diarahkan umpamanya, apakah Anda setuju? Apakah ini Anda lakukan? Ya, tidak. Sangat tidak setuju, sangat setuju. Nanti kita cari ya. Nah, apa aja ini kuesionernya bisa kita sesuaikan supaya lebih mudah. Nah, bagaimana bikin kuesioner? Ini menarik karena itu nanti masuk ke ilmu statistik. Anda akan ngadepin ini di kuesioner ini ada di metode penelitian. Ya. Kapan-kapan kita bicara kalau masih ada waktu. Yang terakhir adalah kita melakukan analisa buka catatan harian karyawan. Dia bikin catatan laporan apa aja yang dikerjakan. Ya. Ada beberapa pekerjaan itu dia ngasih catatan. Jam ini mengerjakan apa, jam ini mengerjakan apa. Atau dia sortir, jam ini dapat 700, jam ini ada cacat 3. Nah, kita melakukan analisa, memeriksa dan melakukan analisa dari catatan harian karyawan tersebut. Oke, mari kita lihat observasi. Ya, observasi itu ngeliatin apa sih yang dikerjakan. Ya. Dengan asumsi pekerjaan tersebut konstan. Kita ya bukan menilai loh ya pekerjaan, tapi kita ngelihat, oh untuk mengerjakan itu dibutuhkan apa. Ya. Kita cari persyaratan apa untuk pekerjaan tersebut. Bukan menilai pekerjaan ini bagus, jelek, enggak. Oh terutama ya, ini yang mengerjakan orangnya ini benar enggak, bagus, jelek, enggak, bukan. Kita enggak nilai itu. Tapi kita melihat bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Untuk itu syarat apa yang baiknya dipenuhi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Itu observasi. Ya. Nah, kita lihat di observasi pada analisa pekerjaan fungsional. Kita lihat bagi tenaga kerjanya gimana. Kita melihat tenaga kerja tadi, kita golong-golongkan informasi dari informasi dari seorang pekerja. Informasinya kita bagi menjadi 3, mulai data, manusia, kegiatan. Apa aja itu? Nih contohnya. Data itu contohnya begini. Di dalam observasi kita lihat, kita bikin data itu adalah kok nol sih, rangkaian angka yang merepresentasikan atau mewakili satu kondisi tersebut. Jadi contoh, kalau angkanya adalah 000, artinya orang tersebut pekerjaannya melakukan sintesa. Sintesa itu analisa, terus melakukan perbandingan, membuat alternatif, terus kemudian memberikan jawaban atas kesulitan. 0 yang kedua berarti dia levelnya itu sudah ke arah advisor. Cuma ngasih nasihat, ngasih arahan, ngasih motivasi. Ya. Yang ngerjakan sudah orang lain. Yang ketiga nolnya adalah dia melakukan penetapan. Ini yang dipilih. Ya. Ini yang akan dilakukan. Ini langkah yang kita ambil. Ini keputusannya. Ya. Nah, maka
pada posisi 000 ini adalah pekerjaan fungsional yang paling tinggi. Oke? Nanti kita akan lihat. Umpama office boy. Office boy itu apa sih? Dia paling tinggi cuman datanya apa sih datanya? Mendingin. Ya udah, berarti 6. Terus kemudian dalam menghadapi orang, office boy apa sih? Masih melayani. Melayani beda dengan pelayanan ya. Melayani itu masih dilakukan sendiri. Pelayanan buat satu rangkaian cara untuk melayani. Jadi pelayanan udah pakai sistem, tapi melayani baru diri sendiri. Terus kegiatannya apa dong? Nanganin. Apa nanganin? Disuruh ini, disuruh itu. Nah, masalah-masalah kecil dia tangani. Maka level dia, angka dia adalah 687. Oke? Berikutnya. Wawancara. Apa yang dilakukan dengan wawancara? Ada 3 jenis ya. Wawancara individu, wawancara sekelompok karyawan, dan yang ketiga wawancara dari supervisors. Ya. Gimana kita cari yang paling cocok, valid, itu apa? Tergantung bagaimana pemilihan metodenya, bagaimana sampelnya. Ya. Metodenya itu adalah wawancaranya, apa wawancaranya itu terstruktur, ataukah wawancara itu terbuka. Begitu sudah dilakukan, maka nanti mengambil kesimpulannya seperti apa. Terus kemudian sampelnya, maksudnya yang ditanya tadi kompeten atau tidak. Ini menjadi penting untuk ngecek validitasnya. Kelemahannya adalah bisa distorsi. Kalau orangnya itu tidak objektif. Umpamanya, dia itu lagi dendam sama si Amir tadi. Nah, lo kok Amir ini lo dianalisa pekerjaannya. Ada jelek-jelekin sama dia. Maka terjadi distorsi informasi. Untuk itu dibutuhkan cross check. Dibutuhkan informasi tambahan. Ya. Nah, mari kita lihat. Metode berikutnya supaya lebih mudah lagi untuk melakukan penambahan informasi adalah menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini disesuaikan untuk setiap aktivitas survei. Ya. Kuesioner itu bisa dilakukan secara berkala. Ini bisa untuk melihat bagaimana sih satu tugas, tanggung jawab, kemampuan, standar. Ya. Kuesioner sifatnya itu adalah kita melakukan analisa kuantitatif. Maksudnya apa? Kalau Anda ngomong setuju, nggak setuju, menunjukkan perasaan Anda, itu harus dibuat kriteria, harus dibuat perbandingan. Ya, contohnya begini, bagus nggak itu? Bagus. Kalau dibanding ini juga bagus. Bagus mana, si A atau si B? Nah, maka Anda harus punya, bagus tadi levelnya berapa? Contoh, kita bisa menggunakan 6 level. 1, jelek banget. Yang kedua, jelek. Yang ketiga, cukup jelek. Yang keempat, lumayan, agak bagusan. Yang kelima, bagus. Yang keenam, bagus bingit. Jadi ada 6. Ya. Anda bisa bandingkan si A atau si B. Ini dapat mana? 3, ini dapat 7. Kenapa tidak menggunakan 5 level? Ya. Jelek, masih bisa diterima, rata-rata, bagus, sangat bagus. Ya, ada di tengah ini. Apa kelemahannya? Orang Indonesia itu suka sungkan, nggak enak hati. Jadi kalau mau ngomong jelek, itu nggak tega. Jadi taruhnya di tengah, lumayan. Begitu dia melakukan itu cenderung situ, maka penilaian kita akan jadi bias. Menghindari itu, biasanya kita menggunakan komponennya itu sifatnya genap. 4, 6, 8. Kalau 6 umpamanya, maka yang di tengah itu kalau nggak nomor 3, nomor 4. Jelas. Lumayannya ke bawah atau lumayannya ke atas.
nggak bisa di 3,5, nggak bisa. Ya. Itu yang dimaksud dengan analisisnya sifat kuantitatif. Nah, ini adalah kuesioner analisa polisi. Anda cari di internet ya. Tapi kalau yang lengkap, position analysis questionnaires menanyakan tentang bagaimana posisi pekerjaan dia. Itu yang paling lengkap itu ada 194 butir pertanyaan. Mabuk-mabuk, nanyanya lama. 6 dimensi. Ya, nah kita akan mau secara kuantitatif bagaimana input information-nya, bagaimana proses mental dalam bekerjanya, apa keluaran atau output pekerjaannya, bagaimana sistem hubungan kerjanya, bagaimana konteks pekerjaannya. Ruwet saya, tapi komplit. Ya. Di internet itu ada beberapa contoh dari kuesioner analisa posisi. Ada yang sederhana, 8-10 pertanyaan. Ada yang agak lumayan, sampai 20-30 pertanyaan. Cari sendiri ya. Nah kalau catatan harian kita lihat apa aja yang dikerjakan secara berkala. Aktivitasnya apa aja. Ya. Analisa apa yang dilakukan karyawan. Cuman pada waktu kita melakukan catatan harian karyawan, kita butuh analisa yang agak ruwet. Ini apa sih maksudnya? Ini hubungannya kemana sih? Harus dimengerti, harus teliti, jangan sampai salah persepsi. Dan ini karena waktunya lama, keahlian yang dibutuhkan tinggi, biayanya jadi mahal. Nah, tapi ini kalau sudah untuk struktur pekerjaan, bagaimana organisasi tersebut didesain, syarat-syarat apa yang dibutuhkan oleh seorang staf, maupun pelatihan apa yang dibutuhkan. Bisa juga dilakukan kalau karyawannya nggak banyak. Dan pekerjaannya sederhana. Oke? Ini adalah metode analisa pekerjaan. Ya. Kita lihat yang pertama, untuk kriteria keandalan, kita mesti lihat konsisten nggak? Yang dinilai tadi konsisten nggak? Ya. Jadi andal, reliability itu adalah apakah kriteria yang kita pakai untuk melakukan analisa tadi itu konsisten. Sekarang, nanti, besok, lusa, tahun depan masih tetap sama. Validitas atau enggak? Ya. Melenceng jauh enggak dari perkiraan. Ya. Terutama untuk menghimpun data dari karyawan. Yang ketiga adalah tujuan analisa pekerjaan tadi gimana. Jadi dalam kita mau bikin satu cara analisa pekerjaan, kita mesti ngukur dulu cara tersebut handal nggak, reliable nggak. Yang kedua, valid nggak ngukurnya. Ya. Yang ketiga, ini tujuannya apa? Sedikit atau banyak, kecil atau besar. Nah, masalah yang mungkin timbul adalah kalau karyawan ditanya-tanya itu suka stres, grogi, wah ini apa nih? Jangan-jangan ini saya mau dipecat ini. Jangan-jangan mau diganti robot. Jangan-jangan mulai berpikir jangan-jangan. Mereka akan melihat, waduh ini satu ancaman. Sehingga mereka cenderung untuk tidak kooperatif. Oke. Nah, yang kedua, karena ini perkembangan terus berjalan, yang sulit kadang-kadang adalah informasi ini tadi benar, tapi tidak mutakhir. Artinya, itu informasi tahun lalu. Contoh, informasi tahun lalu, informasi 2 tahun lalu beda. Loh kok bisa beda? 2 tahun lalu, 2019 tidak ada COVID. Situasinya beda. Nah, ini adalah bagaimana melakukan pemutakhiran informasi tentang analisa pekerjaan tadi. Itu kadang-kadang jadi tantangan tersendiri. Oke. Nah, kita sebut satu analisa pekerjaan itu tadi bisa berhasil kalau ada ini saya nyebutnya sebagai key successful factor, KSF. Faktor sukses yang menjadi kunci. Satu, harus ada komitmen dari manajemen puncak.
Kalau bos-bosnya itu enggak niat, insya Allah sampai di bawah buyar. Ya. Kenapa? Mereka harus bersedia melakukan alokasi waktu, biaya, tenaga, sumber daya, dan lain-lain. Ya. Kita juga kalau ada serikat pekerja kalau ikut serta akan lebih memudahkan. Kenapa? Menghindari terjadinya resistensi atau penolakan dari pekerja. Karyawan juga dibutuhkan keterlibatannya, komunikasinya juga mesti efektif. Tambahannya, efektif itu adalah menyangkut pencapaian tujuan. Semakin tercapai tujuan, semakin dekat, semakin banyak yang dicapai dari tujuan, itu kita sebut efektif. Ya. Terus jelas ada orang yang mengerjakan, ada personelnya, ada personalia, ada orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jangan serabutan. Kita juga harus menggunakan pakar. Artinya apa? Ada orang yang mengerti. Bikin kuesioner itu gimana? Analisa data itu bagaimana? Maka pengumpulan datanya juga harus rapi. Jangan acak-acakan. Sehingga data tidak tertukar. Sehingga analisanya menjadi lebih mudah. Oke? Alat dan teknik yang tepat. Tentu saja dari semua yang mengerjakan ada yang ngawasin. Supaya tidak jalan sendiri, suka-suka. Oke? Nah, ini adalah matriks kesiapan orang untuk tumbuh ya. Kita lihat ini adalah yang di sini adalah pertumbuhan, yang di kanan itu adalah kesiapan organisasi. Kalau kesiapan organisasinya tinggi, pertumbuhannya tinggi, maka produktivitasnya itu naik ke arah ekspansi bisnis. Tapi kalau kesiapan organisasinya rendah, tapi pertumbuhannya tinggi, maka mereka perlu melakukan pengembangan, development. Kalau kesiapan organisasinya rendah, sementara pertumbuhan industri tersebut rendah juga, ya berarti mesti cari yang lain. Kata lain dari redirections, artinya nyari yang lain. Pindah ke lain hati. Gitu. Itu matriks kesiapan pertumbuhannya. Menghadapi kalau adanya growth di industri tersebut, di organisasi tersebut, di pekerjaan tersebut. Oke. Ini adalah keterangan kuadrannya ya. Pertumbuhan tinggi, ya, pertumbuhan tinggi itu adalah yang biasanya kita nyebut garis Y-nya, yang sifatnya naik turun alias vertikal, ya. Sementara kesiapan yang horizontal. Oke, silakan nanti Anda lihat di gambar kuadrannya untuk lebih jelasnya. Ya, ini kuadran 1 pengembangan itu kalau pertumbuhannya tinggi tapi kesiapannya rendah. Ya, apa yang bisa dilakukan? Investasi pada SDM atau merubah tujuan perusahaan atau merubah strategi. Apa? Untuk manfaatkan kalian SDM yang ada. Ya, itu kalau kuadran 1. Nah, kalau upaya tidak bisa dapat tujuannya, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Nah, dia harus melihat apa sih yang menyebabkan organisasi tadi tidak siap. Kita lihat terus kemudian sebenarnya posisi competitiveness, posisi kompetisi, kesiapan kompetisi perusahaan itu kayak gimana? Kalau perlu dilakukan investasi jangka panjang untuk gimana supaya perusahaan ini ya menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih mudah untuk bergerak. Salah satunya adalah melakukan promosi dari dalam. Promosi itu artinya orang dinaikkan jabatannya, orang diberi tugas-tugas tambahan, orang dibawa ke level yang lebih tinggi. Itu promosi.
Kalau yang kuadran 2, pertumbuhannya tinggi, kesiapannya bagus. Ya. Sehingga siap antara strategi yang akan dilakukan dan SDM-nya, kalian SDM-nya. Apa yang dilakukan adalah apa itu? Updating lagi. Apa sih yang kita punya? Ya. Dijaga kualitasnya. Kalau ada pegawai baru, dipastikan bahwa pegawai baru tersebut mengerti bagaimana standar dan bagaimana cara kita mengerjakan. Ya. SOP maupun budayanya. Ingat ya, budaya itu penting. Pinter aja, tapi kalau dia tidak bisa adaptasi terhadap budaya, tidak ada. Ya. Nah, terus kemudian karena sifatnya ekspansi, maka butuh orang-orang baru. Nah, ini menjadi penting. Gimana orang-orang baru tadi bisa ikut pada tata krama, budaya, tata kerja dari orang-orang yang lama. Ya. Jangan sampai orang lama yang malah ketularan yang baru. Oke? Ini langkah-langkahnya, kita lihat dulu. Kalau posisinya itu adalah pertumbuhan tinggi, kesiapan organisasinya tinggi. Kita lihat analisa industrinya gimana. Kita lihat biaya-biaya tidak langsungnya apa. Ini menyangkut untuk efisiensi. Nah, kalau efisiensi kaitannya dengan biaya atau usaha yang dilakukan. Semakin efisien artinya tujuan tercapai, tapi biaya atau sumber dayanya lebih sedikit. Itu efisien. Nah, kemudian bagaimana untuk pertumbuhan tadi, biaya apa yang harus dikeluarkan? Ya, karena untuk tumbuh itu juga butuh biaya. Nah, apa aja biayanya? Itu yang mesti dilakukan analisa. Nah, pada waktu kita dapat biayanya, kita mesti hitung lagi nih. Biayanya tadi itu masuk akal atau enggak? Artinya apa? Antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang akan kita dapatkan, revenue, sesuai enggak? Kalau kegedean biaya, ya harus revisi. Tapi kalau masuk revenue-nya lebih gede, ya jalanin. Ya. Begitu. Nah ini kalau productivity, seperti tadi, tinggal kita lihat aja ya. Pertumbuhannya rendah, tapi strateginya kuat dan sumber dayanya kuat. Apa yang dilakukan? Kita lihat competitiveness-nya ini trennya ke arah mana nih? Ya. Supaya kita bikin perencanaannya menjadi lebih tepat lagi. Jangan-jangan mesti agak geser nih arahnya. Kenapa? Karena pertumbuhannya rendah, tapi kita punya orangnya bagus-bagus. Ya. Kita lihat lagi struktur industri. Terus kita lihat lagi, industri ini masih menarik nggak sih? Kalau industri ini masih memble, jangan-jangan kita geser ke industri yang lain. Tapi, ini cuma perlambatan. Kenapa? Ada masalah eksternal. Umpamanya, industri konstruksi agak melambat. Kenapa? Ada pandemi. Apakah ini jelek? Sekarang nggak kurang menarik. Tapi kalau kita bisa menemukan teknologi-teknologi, begitu nanti membaik, maka industri ini akan naik lagi. Itu contohnya ya. Kalau ini adalah pertumbuhannya rendah, kesiapannya jelek. Nah ini nih perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut. Pilihannya apa? Cabut, tutup, atau ganti haluan. Ya. Kalau perlu budaya, filosofi, cara kerja, ditinjau ulang. Apa sih yang bikin perusahaan ini kesiapannya rendah? Pertumbuhannya rendah juga. Kalau dia mau turn around atau ganti haluan, maka dia mesti ngelihat yang masih tersisa SDM-nya apa. Siapa aja, keahliannya apa aja, dan bagaimana cara menggunakan SDM yang tersisa tersebut. Oke. Ini adalah modelnya ya. Yang pertama kita melakukan peramalan, forecasting, berdasarkan data historik, data sebelumnya, data empirik, data-data yang sudah ada sebenarnya, maupun tren, kecenderungannya seperti apa dari data tadi. Kemudian kita taruh tujuan-tujuannya, goal setting. Kita pakai namanya Key Performance Index. Ya. Ukuran-ukuran penilaian kinerja dari karyawan. Ya. Setelah kita bikin goal settingnya atau tujuannya atau ukurannya, kita bikin implementasinya.
dikerjakan. Nah, pada waktu dikerjakan, baru kita lakukan di bawah ini evaluasi. Apakah yang dikerjakan tadi sesuai nggak dengan yang direncanakan? Kinerjanya terhadap perencanaan ada perbedaan nggak? Nah, itu gunanya evaluasi. Forecasting kurang lebih seperti ini. Ya, dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja gimana, sisi penawaran tenaga kerja gimana, terus kita cari. Sebenarnya nyari untuk tenaga akunting ini stoknya banyak atau enggak sih? Kita lihat juga seperti apa trennya, apakah di mendatang akan turun permintaannya, ataukah di mendatang akan melimpah suplainya, ataukah di masa depan ada teknologi pengganti. Nah, itu kita juga masukkan di dalam perencanaan, perkiraan, forecasting. Ya, kita bisa lihat situ. Jadi itu antara bagaimana posisi supply and demand pada sektor tenaga kerjanya. Ini adalah menggunakan nominal group demand workforce. Kita lihat 4-5 orang, terus tiap orang bikin ide sendiri, gitu. Terus mereka masing-masing presentasi. Nah, setelah presentasi, masing-masing diskusi. Terus kemudian diskusi ide-ide tadi kemudian dijadikan prioritas. Mana yang duluan, mana yang lebih penting, mana yang digeser belakangan. Nah, mana ide yang tadi dianggap penting oleh lebih banyak orang, urutannya paling tinggi, itu yang diadopsi. Ya. Ini agak susah dijelaskan karena ini harusnya offline. Ya, ini kita nyebutnya sebagai salah satu ini brainstorming techniques. Kalau cuma diomongin susah, harus ada prakteknya. Ya doain aja ya kita bisa praktek untuk ini. Oke? Karena tadi supply, kita juga ngelihat demand-nya. Demand-nya gimana? Kita lihat dari statistik ya. Seberapa banyak sih yang bisa menyediakan tenaga tersebut? Di mana cara nyarinya? Terus bagaimana cara nyarinya? Oke. Ini adalah kalau kita punya surplus tenaga kerja, sementara pekerjaannya itu relatif menjadi nggak banyak karena efisiensi, maka apa yang bisa dilakukan? Kalau paling cepat tapi efeknya tinggi, apa diberhentiin, layoff. Kalau cepat harus bisa dilakukan cepat, tapi efeknya juga relatif sedikit lebih rendah, tapi tetap tinggi, adalah potong gaji. Ya. Bisa juga demotions. Demotions itu lawannya dari promotions. Kalau promotions naik pangkat, demotions itu turun pangkat. Ya. Bisa juga transfer. Artinya dia dari satu bagian dipindah ke bagian yang lain. Transfer. Rotasi. Ya. Mutasi. Transfer. Berikutnya adalah work sharing. Pekerjaannya dicampur. Ya. Sehingga bisa saling melengkapi. Yang agak lama ngerjainnya, efeknya rendah tapi adalah dibuat program pensiun. Ya. Bisa juga dengan memberikan asupan-asupan atau pencerahan-pencerahan atau pelatihan-pelatihan atau motivasi-motivasi kepada para karyawan. Ya, termasuk juga pelatihan kembali. Ini dampaknya lama, efeknya juga rendah. Ya. Jadi pensiun, natural attritions, memberikan masukan-masukan untuk membangun diri maupun pelatihan kembali, retraining, ini dampaknya lama, baru kelihatan dampaknya, tapi efeknya, gejolaknya rendah. Mana yang dipilih? Tergantung dari situasi dan kondisi dari
organisasi tersebut. Oke. Nah ini kalau menghindari kekurangan tenaga kerja apa? Yang pertama overtime, lembur. Yang kedua kita pakai pekerja musiman. Apa itu? Salah satunya orang kerja praktek SMK. Pakai aja, itu bisa. Yang ketiga subkontrak, artinya kita pakai tenaga outsource. Ya. Yang keempat retrain transfer, artinya orang yang sudah di training di tempat lain digunakan di tempat kita. Ya. Ada lagi kita melakukan pengurangan tingkat orang keluar. Gimana caranya yang orang keluar tadi dihambat supaya dia tetap loyal. Yang ke 1, 2, 3, 4, yang keenam adalah rekrut baru. Itu kalau kita kekurangan tenaga kerja. Tapi bagaimana kecepatannya, bagaimana dampaknya, kita lihat di situ. Oke. Nah, begitu kita melakukan itu, sudah dapat ukuran-ukurannya, dijalankan. Nah, dijalankan itulah kita harus sesuai dengan rencana. Sesuai atau enggak? Kita lihat dari evaluasinya. Oke? Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah implementasi, kita lihat evaluasi. Nah, evaluasi itu kalau ada yang tidak sesuai antara perencanaan dengan kinerja, kira-kira apa? Dalam pandangan saya cuma ada dua. Yang pertama, tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Ya, artinya perencanaannya itu prosedurnya A, B, C, D, dia nggak ngerjakan A, B, C, D, dia mengerjakan cuma A, B, C, D-nya enggak. Atau A, B, D, C-nya enggak. Ya. Yang pertama, tidak dikerjakan dengan benar. Yang kedua adalah perkiraannya tidak akurat. Atau ada hal-hal lain yang di luar dugaan. Contoh, perkiraan 2020 meleset semua gara-gara apa? Ada pandemi. Pada perencanaan 2019 tidak ada kata pandemi. Begitu nongol bagoyang tanta. Nah, itu evaluasi gunanya apa? Melihat apakah ada penyimpangan pada rencananya atau ada hal-hal yang baru sehingga rencananya harus dilakukan modifikasi. Ya, itu gunanya evaluasi. Demikian adanya untuk tanya jawab nanti kita lakukan di forum diskusi ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.